Panah Setan dan Iblis. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di kalangan Bani Israel, hiduplah seorang abid ahli ibadah yang taat dan khusyuk di dalam beribadah. Dan sudah sekian lama setan berusaha untuk menjerat dan menyesatkannya. Akan tetapi tidak juga berhasil memperdayainya. Hingga suatu hari ketika si ahli ibadah itu keluar untuk suatu kepentingan, setan pun mengikutinya serta berusaha untuk memperdayainya melalui syahwat dan amarah. Akan tetapi kali ini setan yang bisa gigit jari tidak berhasil juga. Lantas setan mencoba mengambil celah dari rasa takut dalam hati si ahli ibadah. Mulailah setan menciptakan ketakutan dengan membayang-bayangi si ahli ibadah, seolah-olah ia akan dijatuhi oleh batu sebesar gunung. Maka berzikir dan berdoalah ia kepada Allah sehingga ia pun selamat. Setan pun tak menyerah. Lalu setan berubah wujud menjadi seekor harimau dan binatang buas yang seolah-olah hendak menerkam dan mencabik-cabiknya. Maka si ahli ibadah itu pun berdoa sehingga ia pun selamat. Setan pun tak menyerah. Kemudian setan berganti wujud menyerupai seekor ular yang teramat besar, yang mana ketika si ahli ibadah itu sholat, ular itu melilitkan tubuhnya pada sekujur tubuhnya. Dan ketika ia hendak bersujud, tiba-tiba ular itu seolah-olah hendak melumatnya dengan mulutnya yang teramat besar. Akan tetapi hal itu tidak membuat hatinya gentar. Disingkirkanlah ular itu dengan tangannya sehingga si ahli ibadah dapat bersujud dengan sempurna. Lantas ketika sholat si ahli ibadah selesai, setan itu pun datang kepadanya seraya berkata, "Wahai manusia, aku telah menggodamu dengan segala cara, tetapi tak jua aku lihat ketakutan dan kegentaran dalam hatimu sedikit pun. Dan kini aku menawarkan bersahabat denganmu serta tidak lagi akan mengganggumu." Si ahli ibadah pun menjawab, "Atas pertolongan Allah, aku terpelihara dari tipu dayamu. Lantas, apa keuntungan bagiku bersahabat denganmu, setan?" Setan pun berkata, "Tidakkah kamu ingin mengetahui bagaimanakah nasib dari keluargamu sepeninggal kamu nanti?" Si ahli ibadah pun menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka, jadi tidak ada urusan lagi bagiku terhadap mereka." Setan pun berkata,
Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku menyesatkan manusia? Si ahli ibadah pun menjawab, ya, beritahukan kepadaku dengan apa kamu menyesatkannya. Lalu setan pun berkata, dengan kikir, di mana bila seseorang telah dihinggapi hati yang kikir, pelit, maka ia akan senantiasa memandang sedikit apapun yang dimilikinya, sehingga ia pun akan enggan untuk membayar zakat dan bersedekah, serta selalu merasa dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dengan marah, di mana bila seseorang telah dikuasai oleh marah, maka kami pun dapat mempermainkannya laksana seorang anak kecil yang bermain bola, sekalipun dia adalah orang yang dapat menghidupkan orang yang mati berkat doanya. Maka tidak sedikit pun kami berputus asa darinya, karena ia yang membangun, dan cukup dengan satu kata saja kami akan merusaknya. Dengan mabuk, di mana bila seseorang telah dikuasai oleh minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan, maka kami dapat menuntunnya dengan mudah untuk mengerjakan segala kemaksiatan, sebagaimana kehendak kami, layaknya seekor kambing yang ikut kemana saja bila kami tuntun. Dikisahkan pula, iblis pada suatu kesempatan, iblis menjumpai Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan maksud dari kedatangannya. Iblis pun berkata, "Wahai Musa, engkau adalah salah satu yang terpilih untuk menyampaikan risalahnya kepada segenap makhluk. Maka maukah kamu menjadi perantara aku sebagai satu dari makhluknya yang ingin bertaubat dan kembali kepadanya?" Betapa senang Musa alaihissalam mendengar perkataan seperti itu dari iblis. Maka Nabi Musa pun bergegas. Ia mengambil air wudhu dan mendirikan sholat 2 rakaat. Lantas ia pun berdoa, "Ya Allah, iblis adalah salah satu dari makhlukmu yang ingin bertaubat dan kembali kepadamu. Maka perkenankanlah taubatnya." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Musa, iblis tidak akan pernah bertaubat." Musa pun berkata, "Wahai Tuhanku, kali ini iblis benar-benar ingin bertaubat kepadamu dengan memintaku sebagai perantara." Allah pun berfirman, "Baiklah, aku akan perkenankan permintaanmu, dan sekarang perintahkanlah kepada iblis untuk bersujud pada makam Nabi Adam alaihissalam, maka aku akan menerima taubatnya." Kemudian Nabi Musa alaihissalam memberitahukan hal itu kepada iblis. Akan tetapi, apa tanggapan dari iblis? Iblis pun berkata,
Bagaimana mungkin aku bersujud kepada Adam yang telah menjadi tanah dan mati? Padahal dahulu sebelum semasa ia hidup pun aku menolak untuk bersujud kepadanya. Dan selanjutnya iblis berkata, sebagai hadiah atas kesediaanmu untuk menyampaikan permohonanku kepada Tuhan, maka aku beritahukan 3 perkara yang menjadi bagian dari panah-panah iblis. Yang pertama, ketika kamu marah, ingatlah kepadaku, karena aku masuk pada tubuh manusia melalui peredaran darah dan menjadi penguasa dari hatimu. Yang kedua, saat dalam perang fisabilillah dan musuh berada di depanmu, maka ingatlah kepadaku, karena aku menumbuhkan ketakutan akan kehilangan keluarga, harta, dan teman, sehingga ia gentar dan mundur dari barisan. Dan yang terakhir, jauhilah dari berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, karena akulah pihak ketiga yang menjadi dalam dari kepuasan syahwat mereka.